Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Oke, meskipun bullish tapi rasanya masih bearish ya. Sebenarnya Bitcoin masih konsolidasi atau sideways ya. Jadi Bitcoin masih tertahan di angka 88.000, 89 atau di atas 90 ribuan hingga 94.000 ya. Kalau nggak salah tertinggi di minggu ini ya. Nah, kita lihat bahwa hari ini ada beberapa altcoin dan memcoin yang sepertinya cenderung ke warnanya hijau, tapi ada juga yang warnanya biris ya, karena ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui ya. Oke, nanti kita bahas ya. Terus ada yang tanya, kira-kira pakai exchange luarnya apa bang yang enak bang untuk menahan beberapa aset kripto? Yes, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Ini saya pakai Bitget sejak tahun 2021. Ya, kenapa pakai Bitget? Enak aja sih kalau menurut saya, karena trade-nya juga 0%, kemudian untuk store atau payment itu bisa menggunakan peer to peer. Terus ya, enaknya lagi kalian klik aja itu di deskripsi video ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Ya, kotak misterinya ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan itu kurang lebih Rp350.000 sampai dengan Rp400.000. Ya, lumayan banget ya. Nah, namanya kotak misteri. Jadi kalian dapatnya random. Kalian bisa dapat Terra Luna Classic, bisa dapat Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, PP, Shiba Inu, Dogecoin dan banyak lagi beberapa altcoin ataupun meme coin bisa kalian dapatkan. Tidak hanya itu juga, mereka bagi-bagi iPhone 16 Pro Max dan 17 Pro Max ya. Tidak hanya itu, mereka juga bagi-bagi 6.200 USDT bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Ini yang kotak misteri itu otomatis dapat enak banget kan. Jadi kalian klik aja di deskripsi video ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, ini ada beberapa ringkasan informasi yang perlu kalian ketahui ya di bulan Desember ini atau di penghujung tahun 2025. Waduh. Jadi kita lihat Federal Reserve ya atau Fed ya, saat ini mereka memangkas suku bunga sebesar 25 BPS ya, bahkan Fed akan membeli T-bills senilai 40 miliar dolar dalam 30 hari ke depan. Bahkan ini mulai kita lihat mulai di tanggal 12 Desember mendatang ya. Dan ini ada beberapa isu juga, termasuk Powell mengatakan pasar tenaga kerja yang sangat lemah. Kemudian Powell mengatakan pembelian T-bills itu akan tetap tinggi selama beberapa bulan ke depan. Dia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi yang solid diperkirakan akan terjadi di tahun depan, di tahun 2026. Bahkan dia juga mengatakan bahwa keputusan penurunan suku bunga akan dibuat berdasarkan pertemuan demi pertemuan. Dan dia juga mengatakan bahwa inflasi terlalu tinggi. Semua orang sepakat ya bahwa inflasi memang terlalu tinggi. Mengatakan kenaikan suku bunga bukanlah skenario dasar bagi siapapun. Dan kita lihat ada beberapa dampak sepertinya bakal ada hal besar di bulan Desember ini sebelum di tahun 2026 ya. Oke, selanjutnya datang dari Terra Classic atau Terra Luna Classic atau Terra Luna ataupun dari USDC ya, nanti kita bahas. Nah, ini kita lihat mengatakan fear and greed ya, ketakutannya cukup sedikit naik ya kemarin atau di bulan kemarin ya, di bulan November itu sempat di angka 8. Ya, di bulan Desember ini agak sedikit optimis ya, meskipun masih di bawah, tapi sudah menentukan di angka 29 ya. Di sini cukup lumayan oke gitu ya. Fear and greed di bulan Desember ini. Oke, dari Terra Luna, kita bisa lihat ya, kemarin tuh naik 24 jam tadi di atas 42%, tiba-tiba ngejut banget ya, Terra Luna, USDC, ataupun di stablecoin, jadi USDC meskipun nggak stabil harganya, nggak stabil artinya bukan $1 stablecoin ya, meskipun ya, tapi oke lah ya, pemompaan dari USDC, Terra Classic, kalian tahu nggak, dalam beberapa hari terakhir ya, ketika ada acara di Binance, apa saya lupa ya, Binance Blockchain Week, atau sebelumnya, di minggu kemarin. Nah, itu adalah salah satu dampak ketika dari Coindesk, saya lupa namanya, Alison kalau nggak salah, yaitu dia mengenakan pakaian dengan pakaian gambarnya itu adalah Terra Luna ya atau Terra Classic, dan mana ini menandakan pemompaan bahkan terjadi di hari tersebut. Itu benar-benar gila banget ya, di tanggal 7 Desember kalau nggak salah ya. Nah, kemudian ada beberapa informasi lain yang perlu kalian ketahui. Jadi pendiri atau penemu dari Terra Luna sebelumnya, atau yang kalian tahu nggak, heboh di tahun 2022 ya kalau nggak salah ya, runtuhnya Terra Luna, yang mana terjadi likuidasi terparah sepanjang sejarah pada saat itu, yang mana ya si Do Kwon penemunya atau foundernya, dan di sini dia dijatuhi hukuman secara resmi itu 15 tahun penjara ya, dan ini sudah divonis kemarin kalau nggak salah ya. Dan ini ya salah satu kabar yang berdampak juga, terjadi penurunan bagi Terra Luna ataupun dari Terra Classic ketika informasi tersebut. Tapi ya banyak komunitas juga menegaskan bahwa
ketika si Do Kwon sudah secara resmi dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Nah, di sini tapi tidak ada kaitannya lagi gitu ya terhadap Terra Luna ataupun Terra Classic ataupun lain sebagainya dari Yopo Justisi, karena kita lihat bahwa hanya hari ini babak tersebut ditutup ya, telah dijatuh hukuman bahwa Lunsi dan USDC ya saat ini itu sepenuhnya itu independen. Kenapa? Karena sepenuhnya ini dimiliki oleh komunitas. Jadi bukan nggak ada pemilik dari si dokonya lagi, nggak ada hubungan sama sekali. Jadi ini benar-benar dikembalikan kepada komunitas. Bahkan diatur hanya untuk pemegang dan para validator ya. Dan tidak ada ya pendiri, tidak ada perusahaan, tidak ada tokoh sentral, hanya sebuah rantai terdesentralisasi yang sepenuhnya milik komunitas atau milik kita bersama. Dia bilang mengatakan hal tersebut. Masa lalu telah berlalu dan saatnya untuk terus membangun, terus bersemangat dan menulis bab selanjutnya di Terra Classic. Artinya sudah tidak hubungannya lagi ya Terra Classic dengan si Do Kwon ya, meskipun ya ketika ponis tersebut ada terjadi pemompaan, tapi setelah itu ada juga penurunan ya. Nah, bahkan dari X-nya Terra Classic ya, dari Luna Classic, Do Kwon dijatuhi hukuman 15 tahun, kredit diberikan untuk masa tahanan yang telah dijalani, tidak ada denda. Untuk memastikan jumlah maksimal uang yang dibayarkan sebagai ganti rugi, dan Do Kwon kemungkinan akan menjalani hukuman lebih lama di Korea Selatan. Jadi, nah ini dari laporan Terra Luna Classic ya, dari official mereka juga mengumumkan tentang putusan hukumannya tersebut. Nah, kemudian juga di Terra Classic menjadi tren banget ya setelah ketika si Allison, kalau nggak salah saya lupa namanya ya, menggunakan pakaian Terra Luna, dan itu terjadi pemompaan yang sangat signifikan, bahkan termasuk Terra Luna, Terra Classic dan USTC pun ya ke bawah-bawah. Jadi kenaikannya juga kencang banget ya dalam satu pekan terakhir atau beberapa hari terakhir ini ya. Nah, selain itu juga ini kita lihat ya bahwa peningkatan Terra Classic di V3.6.1 langkah kunci menuju peningkatan sistem. Jadi kalian bisa lihat bisa di Launch Daily atau lunchdaily.com network ya. Ini kalian bisa mengikuti tentang beberapa video Terra Classic menarik ya, atau pembaruan yang terbaru termasuk dari komunitas. Jadi mereka baru saja mengupgrade jaringan ke V3.6.1. Jadi ini adalah upgrade jaringan terbaru dari Terra Classic yang terbaru yang dicanangkan oleh beberapa komunitas dari Terra Classic ya. Bahkan semua mata tertuju pada pembaruan SDK dan IBC di jaringan atau di network Terra Classic. Orbit Labs juga mengumumkan bahwa semua pekerjaan pada pembaruan SDK 53 itu saat ini sudah berakhir atau sudah selesai. Bahkan tinjauan dari mereka telah dimulai. Pembaruan ini juga yang akan membuka pintu menuju ekosistem Cosmos untuk Terra Classic atau Lunsi dan juga USDC-nya. Itu akan menandai dimulainya era baru bagi jaringan Terra Classic. Bahkan ekosistem Cosmos itu akan menjadi lebih kuat dengan Lunsi dan USDC-nya tersebut. Yes, ini kalau kita lihat simulasi ya tentang pembakaran Terra Classic atau Lunsi ini pada berbagai tingkat aktivitas. Jadi saat ini rata-rata pembakaran harian dari Lunsi atau Terra Classic itu sekitar 330 juta token yang mereka lakukan pembakaran. Terus kita lihat ya bagaimana mereka ini lihat hasil tentang meningkatnya aktivitas market tersebut. Jadi peningkatan aktivitas Terra Classic terbakar setiap hari ya, dan mana setiap bulan tuh 30 hari ya. Jadi kalau kita dikalkulasikan ya mereka membakar cukup lumayan banyak, bahkan hingga 330 miliaran. Dan ini kita lihat ini adalah simulasi matematika sederhana dengan asumsi mekanisme pembakaran. Jadi dengan pasokan yang saat ini beredar sekitar 5,5 triliun Terra Classic, hanya peningkatan aktivitas yang sangat besar dan akan memberikan dampak nyata pada pasokan sehingga mereka mengurangi supply yang sangat cepat gitu ya. Dan ini didukung banget ya, bahkan Binance pun ini udah mendukung sejak tahun 2022 atau 2023 ya, saya lupa ya. 1,2% atau berapa, lupa, pokoknya itulah. Intinya Binance mendukung tentang setiap transaksi dari Terra Classic itu ada sistem pembakaran, dan itu didukung oleh Binance. Nah, itu menarik banget. Makanya sampai dengan saat ini apalagi komunitasnya semakin solid, Terra Classic ada. Terra Classic masih hidup ya. Jadi benar-benar dikembangkan oleh komunitas. Makanya lihat sekarang ini Terra Classic itu cukup oke gitu ya, pemompaan terjadi, apalagi hanya sekedar menggunakan pakaian Terra Luna pada acara di Binance tersebut, Binance Blockchain Week atau lupa ya acaranya, itulah pokoknya si Allison pakai kaos dari si Terra Luna itu ya, atau Terra Classic tersebut. Ya mungkin itu aja deh yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua.
Ya, udah nggak muluk-muluk, cukup kill 2 zero lagi. Buat era klasik kayaknya lumayan banget ya. Mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, sebagai disclaimer dan Dior, kenapa? Kali kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.